Kemudian sahabat saya Kakak Badri Jawara sebagai moderator, teristimewa sebagai penggagas kegiatan ini Saudara Umar Suku, Ketua KPRI, Keluarga Besar Relawan Indonesia. Adik-adik peserta, Recording in progress. mahasiswa, pemuda, pelajar Kabupaten Toyona Una dan seluruh teman-teman yang mengikuti daring seprovinsi Sulawesi Tengah. Saya pernah beberapa kali membuat acara yang sama, dan gagasan tentang moderasi beragama ini itu sudah digagas, dan saya sebagai salah satu penggiat itu mulai dari tahun 94-95. Mungkin adik-adik belum lahir. Karena itu benar-benar adalah konsep yang diajarkan oleh Nabi dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Beberapa bulan terakhir juga di Pondok Kalero saya bikin acara yang sama, moderasi beragama, sampai ada sekelompok kecil orang menerima undangan itu dan menyampaikan kepada saya lewat pengantar undangan, sampaikan Pak Haji bahwa Islam tidak mengenal moderasi. Saya cuma merespon, jika ingin mengetahui silakan hadir di tempat diskusi seperti ini. Kita tidak akan melakukan huru-hara fisik di sini, tapi kita akan melakukan huru-hara gagasan. Kita akan berdiskusi, berdialog, mencari titik temu antara perbedaan tafsir agama itu. Dan saya sampaikan, saya yang salah karena saya membuat undangan tidak menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia, maka jadinya moderasi. Adik-adik sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Wasat itu artinya tengah, moderasi. Itu pijakan ayatnya. Dan kami telah menjadikan kalian umat Islam itu adalah kelompok tengah, kelompok pertengahan. Maka wasat, kalau sepak bola itu yang memimpin sepak bola disebut wasit, itu diambil dari akar kata wasat itu, wasatan, pertengahan. Moderasi bahasa kerennya sekarang. Jadi keliru kalau dibilang tidak ada pijakan Qurannya. Nah, adik-adik sekalian, kenapa moderasi agama lahir dan hari ini digagas oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh mudah-mudahan setiap instansi pemerintah yang ada? Moderasi ini sebagai antitesa dari gerakan radikalisme agama. Dan kenapa program ini menjadi penting dilaksanakan? Karena radikalisme atau radikalisasi agama di Indonesia telah membahayakan dan mengancam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat betapa misalnya kelompok-kelompok lain yang hari ini mengusung ide-ide khilafah yang ingin mengganti Pancasila, ya, sampai anak-anak di tingkat SMA, SMP bahkan ada karena menerima fatwa dari gurunya itu kemudian katanya haram hormat bendera, tidak mau lagi hormat bendera kalau hari Senin upacara bendera karena dianggap itu haram, syirik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pihak pemerintah atau pihak keamanan dianggap togut,
itu orang yang telah melenceng dari ajaran agama, Quran dan hadis, kemudian diberilah label togut. Itu terjadi di sekolah-sekolah. Ya. Ini karena apa? Karena adik-adik sekalian yang belum pernah melakukan kajian keagamaan, tidak berbasis pondok pesantren, tiba-tiba ingin berubah, ingin taat agama, ketemu sama ustadz yang salah, kemudian didoktrin soal itu dan kemudian menganggap itu yang paling betul, itu yang paling benar. Padahal adik-adik sekalian, ya, jika kita ingin belajar betul tentang agama, belajar betul tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, kan Al-Quran itu setiap turun ada konteks, ada peristiwa yang terjadi sehingga turunlah Al-Quran sebagai petunjuk itu, ya. Sehingga dalam memaknai ayat per ayat tidak boleh sepotong-sepotong, itu ada ilmunya. Nah, adik-adik kemudian belajar dari ustadz yang belajar 3 bulan, apalagi dengan ulamanya Kiai Haji YouTubiah, ya, Gogeliah. Kemudian adik-adik mengambil ilmu dari itu. Makanya sanad ilmu itu penting. Dari siapa ke siapa ke siapa ke siapa sampai kepada Rasulullah, sehingga kita tidak salah. Akibatnya kita beragama seperti melihat semua orang itu adalah musuh, semua orang itu adalah kafir, semua orang tersesat dan semua orang masuk neraka. Bayangkan adik-adik, surga itu digambarkan Al-Quran, ya, wa jannatu arduhas samawati, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan kalau adik-adik kelompok kecil yang mengkafirkan orang itu masuk neraka dan kelompok itu saja masuk di surga. Sunyi betul komio, itu luas betul surga dan langit dan bumi. Dan siapa komio bertetangga, berkeluarga, karena cuma kamu yang masuk surga, yang lain masuk neraka semua. Sedangkan di lockdown saja 1 tahun ini semua orang gelisah, tidak bisa ketemu teman, tidak bisa ketemu tetangga, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa ke pasar. Bagaimana kalau surga itu seluas langit dan bumi dan cuman komik beberapa orang yang masuk di dalamnya, karena yang lain semua masuk neraka, kamu bilang, ya. Nah, karena mengancam eksistensi NKRI, adik-adik sekalian, maka lahirlah program moderasi beragama. Ini akan terus digalakkan di tingkat sekolah, ya, mulai dari SMP, Sanawiyah, SMA, SMU dan sederajat, bahkan di mahasiswa dan di semua instansi. Karena pemahaman keagamaan yang menurut sebagian ulama itu tidak seiring sejalan dengan cita-cita pembuatan lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ada di sekalian bayangkan, ya, di Arab itu satu agama, satu kultur, satu budaya, karena tafsir agama yang keliru, yang membunuh dengan takbir dan yang dibunuh dengan takbir. Padahal agama itu mengajarkan kedamaian, bukan kekerasan. Ya, sebagaimana Pak Deputi Pak Amar Ahmad tadi menjelaskan, Islam itu keselamatan. Apa yang keliru dari sini? Pemahaman tafsir agama yang keliru. Ya, tafsir agama yang keliru. Dan saya tidak ingin menjustifikasi bahwa radikalisme agama itu terjadi di tubuh Islam saja, tidak. Di Myanmar bagaimana Islam menjadi, ya, sasaran pembunuhan bagi kelompok-kelompok Buddha. Di Eropa Timur, kelompok-kelompok Islam menjadi korban. Jadi semua agama itu ada kelompok-kelompok radikal yang memaknai ajaran agama dengan cara yang keliru.